Koncoku, temen gue Baraya Sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi saat ini di Cerita RJ dengan bincang gabut, cabut banget. Nggak ada video atau gue udah lama banget nggak tag video. Tapi kebetulan memang saat ini lagi ada temen atau konco gue, ada Baraya dari kota Jakarta yang nggak asing lagi. Nah, apa yang mau gue bahas nanti? Ini nggak jauh-jauh beda soal tentang attitude kerja. Seperti apa, jangan lupa subscribe dulu channel gue, Cerita RJ. Anjay. Yo, koncoku temen gue Baraya Sadayana, Andrew Ziko, comeback, lead legend. Sehat Andrew? Alhamdulillah sehat Pak. Ini hari keberapa lo di Bandung? 5, berarti harus 2 minggu ya di Bandung. jangan juga. Soalnya kan saya harus kontrol tim yang ada di luar kota juga. Kadang Andrew tuh ke orang bener begitu ya. Kemarin gimana lo waktu ke Jogja? Mantep gak? Mantep, banyak ilmu yang saya dapat di sana dari teman-teman TL ya. Karena kan saya juga nanya-nanya nih perihal kok angkanya bisa sebagus ini, begitu maksudnya ini nggak cuma dari 1-2 orang gitu, Ya. tapi rata. Hampir semuanya ya. Betul. Hampir semuanya. Terus menurut lo di situ kok kenapa tim Jateng bisa gitu, tim lu bisa gitu, tapi nggak semuanya. Itu kenapa ya? Kurangnya disiplin, gitu. Kurangnya kesadaran akan disiplin ya, yang dimana balik lagi sih untuk di sini tuh kita bekerja gitu. Ada SOP yang dimana kita harus ikutin. Ya. Gitu. Emang Tapi lu kerja di mana sih? Kayak keras banget kerjanya. adalah perusahaan asing, perusahaan digital asing. Jadi kalau lu kerja di perusahaan asing ya, rambutnya harus kayak gitu ya? Harus biar kayak opa Apa apa? Gangnam Style. Goblok anjir. BTS dong berarti. Ya tadi gue pengen sharing masalah ini aja sih, gue mau ngobrol-ngobrol masalah attitude ya. Iya. Karena kenapa attitude kan kalau nggak salah, attitude adalah perilaku atau sikap, ya enggak? Betul. Yang dimana itu akan tercermin ya kan. Dan kalau menurut di gue, attitude itu tuh nanti tuh akan mencerminkan bagaimana performance itu ada sih. Betul Pak. Nah menurut lo sendiri attitude itu apa? Ya sama sih, nggak jauh beda dari Pak Rame ya, karena attitude itu nggak cuma dipakai di kerjaan, itu akan impact atau itu akan jadi habit kita. Kayak misalkan janjian nih sama temen, janjian jam 7, ternyata jalannya jam 7 kurang 5. Berarti ghosting dong tuh, kok istilahnya ghosting. Ghosting tuh. Ghosting mana itu? Nah, kan kalau dia nepatin janji gitu, maksudnya dia disiplin sama waktu, dia bisa ngehargain waktu, itu juga salah satu attitude sih kayak gitu. Berarti dia berperilaku baik untuk manage waktunya dia ya. Betul. Itu paling enggak dia dihargain untuk dia bisa lebih dia on time, berarti orang yang janjian sama dia mungkin bisa lebih respect lah ya. Betul Pak. Gitu. Dan menurut lo tadi kan kita sempat ngobrol santai. Attitude lo baik apa enggak menurut lo sendiri? Kalau untuk saya pribadi enggak sih. Kenapa? Saya masih perlu banyak evaluasi diri. Ya makanya saya juga ke teman-teman tim saya selalu bilang kayak jangan pernah takut kritik saya atau ngasih saran ke saya, karena saya bukan orang yang anti kritik gitu, karena balik lagi kritikan dari teman-teman tim leader atau sales itu akan ngebangun saya buat jadi lebih baik gitu. Berarti itu kan cara lo memimpin sebuah tim itu berarti kan 2 arah ya? Betul. Ya berarti ada waktu di mana lo satu arah ke bawah ya kan, ke tim lo, nanti tim lo juga bisa feedback ke lo juga ya. Betul, ya. Biar supaya timnya lebih bisa kompak, lebih berwarna nantinya ya kan. Yang pasti. Lebih enjoy ya enggak? Enjoy kan. Nih, yang lo paling benci sama orang yang menurut lo attitude-nya kurang baik itu seperti apa sih? Yang seperti apa? yang nggak bisa ngehargain waktu gitu. Itu attitude apa ghosting sih tadi gue bilang? Ghosting kan baru-baru ini aja bos, milenial gitu. Ya, yang pertama sih waktu sih Pak. Iya. Ya, karena banyak orang di luar sana ibaratnya mereka punya uang tapi mereka nggak bisa ngebeli waktu gitu. Jadi saya di sini sangat menghargai yang namanya orang bisa disiplin perihal waktu. Dari jam kerja, absensi, kayak gitu itu saya sangat menghargain banget. Ya apalagi lu di sini dunia sales yang keras ya gue bilang ya. Betul. Dunia salesnya keras banget. Ya berarti attitude-nya berarti kalau yang menurut lo masalah waktu, berarti dia itu yang
kurang bisa menghargai diri dia sendiri di depan mungkin leadernya, di depan teman-temannya juga ya kan, untuk menghargai pekerjaannya dia gitu kan. Betul, Pak. Nah biasanya kayak gitu tuh jadi habit nggak sih? Biasanya jadi habit. Kalau udah jadi habit lo apain? Akan saya coaching ulang. Kalau masih bisa? Kalau emang nggak bisa, berarti dia ngebebanin saya, mending saya take out. Kenapa kayak begitu? Karena dia nggak satu visi dengan saya. Iya, iya. Udah pinter lah sekarang ya? Udah, saya baca di Google. Anjir. Ya. Terus implementasi itu apa ya? Berat banget. Tapi lu nggak ngerti. Lu ngerti nggak? Implementasi attitude yang baik itu harusnya seperti apa untuk koncoku temen gue Barasadayana yang misalnya dia baru mau join di bidang sales. Lebih kayak gimana ya? Mungkin kayak misalkan dia lebih pahamin juga nih seperti apa kerjanya, terus SOP-nya yang berlaku di sini seperti apa, karena itu akan ngebantu dia banget untuk di awal kayak gitu. Dan ketika dia udah mulai paham ritmenya, kedepannya pasti akan bagus, gitu. Berarti dia harus sadar dulu ya, dia harus sadar diri dulu nih, lo bekerja di mana ya. Betul, kan, terus flow kerjanya seperti apa ya kan. Terus culture pekerjaannya seperti apa ya kan, supaya nanti dia bisa tahu menempatkan dirinya seperti apa. Kenapa? Karena gue bilang attitude itu tuh biasanya menurut gue ini adalah itu berbanding lurus dengan yang namanya attitude tuh berbanding lurus dengan yang namanya habit nantinya ya kan. Kenapa? Karena kalau attitude lo nggak baik pasti habitnya nanti juga nggak baik ya kan. Nanti dimana kalau habitnya baik pun attitude-nya belum tentu juga bisa baik. Ya kenapa? Karena itu dia. Jadi banyak orang-orang mungkin yang nggak sadar diri bahwa dia ada di mana sih saat ini. Ya. Gitu, yang dimana mungkin dia nggak tahu atau dia mungkin belum sadar bahwa attitude itu tuh yang menentukan nanti itu dapat menentukan titik masa depan lu seperti apa. Betul banget, Pak. Ya mungkin kayak gue nggak tahu lu sebelumnya seperti apa gitu kan. Kalau gue tahu sih attitude itu sih lumayan hancur sih dulu ya. Iya, kayak misalkan jam kerja aja kadang saya kayak kabur. Korupsi, kayak misalkan absen. Lu berarti kena KPK dong? Dulu. Oh, kagak juga KPK. Enggak, maksudnya korupsi jam kerja kayak gitu. Kayak misalkan banyak nih teman-teman yang kenapa angkanya kok segitu-gitu aja sih, atau performanya seperti itu aja, nggak ada perkembangan ya, karena dari waktu aja dia ngebohongin dirinya dia sendiri gitu. Betul. Absen pagi, abis itu dia nggak ngelakuin apa yang harus dilakuin, malah kayak tidur-tiduran. Kayak gitu. Padahal ibaratnya ada berarti selesai masih tidur-tiduran siang gitu? Enggak, itu saya pelajaran dari masa lalu. Waktu lu dulu kayak begitu. Iya. Berarti yang salah itu sebenarnya dulu itu tuh elunya atau leader lu sih? Kesalahan dari saya personal sama leader saya. Leadernya nggak bisa kontrol. Berarti leadernya juga mungkin attitude-nya kurang bagus. Ya, kenapa? Karena istilah lama ya, itu kan apa sih, peribahasa lama tuh yang guru kencing berdiri, murid kencing jungkir balik. Iya. Jungkir balik berlari ya kan. Nah, jadi kalau misalnya ada sales atau ada tim lu yang misalnya attitude kurang baik, ya berarti kita tinggal berkaca nih. Iya. Kenapa? Karena berkaca itu sangat penting ya enggak? Gitu. Biar kita berkaca kira-kira gue udah baik belum sih attitude-nya gitu kan. Betul, Pak. Itu kenapa? Karena attitude itu kan memberikan contoh ya. Memberikan contoh. Nah, supaya nanti timnya tuh bisa tertular ya attitude yang baik tersebut dari leadernya. Betul, Pak. Gitu. Terus apa lagi Bro ini kira-kira Bro? Iya, kayak itu sih bener banget ya. Kayak contoh nih, saya instruksi ke teman-teman, kita weekly briefing jam 8. Ya, saya nggak peduli siapapun orang yang... Oh, lu tuh ada weekly briefing ya? Ada, Pak. Wih, kerja di mana sih lo? Perusahaan digital. Asing. Asing apa asik? Asik dan asing. Ya, terus. Nah, itu saya itu akan lebih respect ketika orang itu datang tepat waktu. Betul. Gitu, nggak peduli dia sales atau TL gitu, karena banyak nggak jarang ya, atau nggak sedikit sorry ya, bukannya ngomongin jabatan, cuma nggak sedikit mereka yang nggak ada kesadarannya, jadi kayak kok gue selaku supervisor gue nungguin sales ya, kayak gitu loh Pak, jadinya nggak enak aja. Harusnya lo yang ditungguin, nggak juga, kesadarannya yang penting jam 8 datang ya on time semuanya adalah jam 8 gitu. Ya itu dia sih tadi gue bilang, kenapa? Karena mungkin banyak teman-teman yang masih belum sadar ya. Betul. Gitu, dan itu kan salah satu bentuk attitude, atau misalnya kalau bahasa itunya ya mungkin sikap atau perilaku lu gitu kan, ketika lu sedang bekerja ya kan. Nah, kalau
kalau gue sih dulu gini, kalau gue dulu jujur kalau masalah attitude juga sama, gue juga mungkin dulu masih berantakan juga kan, tapi karena gue ketemu leader yang baik saat itu, akhirnya mendidik ya kan, ngedidik gue, ngajarin bahwa attitude seperti apa ya kan, ya alhamdulillah ya hasilnya ya lumayan gitu kan, lumayan baik gitu kan, ya pada saat itu ketika gue mulai karir ya bagusnya paling enggak ya gue bisa jadi the best saat itu, ya kan, kenapa? Karena gue dinilai, balik lagi ya, kenapa? Karena kalau lu sudah memiliki punya attitude yang baik, lo akan bisa diterima di mana aja. Betul. Ya, tanpa harus ngeliat performance lo dulu. Ya, kenapa? Karena performance itu kalau kita mau lihat masalah achievement itu kan masalah proses, itu kan hasil dari proses ya kan. Betul. Tapi kalau lo nggak punya attitude baik awalnya, itu hancur. Udah pasti itu, Pak. Lo dulu kenapa lo mau belajar merubah attitude lo yang kata lo yang lo sadar bahwa itu kurang baik? Ya karena kan balik lagi ya, masa saya juga berkaca kayak kok gini-gini terus gitu, nggak ada perubahan yang signifikan, makanya mungkin saya mikir oh mungkin kurang disiplin nih atau kurang hargain waktu ya kayak gitu. Terus kayak misalkan nih tim leader saya briefing nih, terus ada masukan dari teman-teman sales, saya kayak nggak menghargain gitu, kayak si mainan handphone, nggak respect ke orang kayak gitu. Nah itu saya evaluasi diri. Oh begini ternyata ya kalau saya ada di posisi dia. Ketika saya ngomong ada tim saya entah itu sales atau TL yang sibuk dengan handphonenya, kayaknya kesel aja gitu. Gondok lah ya gitu. Iya, kan. Ya, kenapa? Karena attitude itu kan bukan masa perilaku itu kan bukan untuk hal yang besar aja ya. Gitu. Kenapa? Karena hal yang kecil itu kan menimbulkan impact yang besar nantinya. Betul. Gitu ya, mungkin karena ketika lo briefing dia nggak perhatiin ya bisa jadi mungkin ya hancur mungkin performance dia, mungkin dia nggak bisa achieve di bulan itu ya kan, atau mungkin dia juga tidak bisa berlangsung lama untuk bekerja di bidang sales ya kan. Pasti. Lo udah enjoy belum saat ini untuk masalah attitude lo, untuk masalah pekerjaan lo? Kalau untuk attitude saya pribadi sih saya masih perlu ini lagi sih, Pak. Perlu apa? Perlu guru baru? Enggak juga. Guru baru. Perlu apaan dong? Ya enggak, maksudnya masih perlu banyak belajar juga nih dari teman-teman, dan untuk di sini juga saya nggak ngebatasin kayak misalkan untuk saya harus bisa sharing cuma boleh ke level yang selevel dengan saya, nggak juga, karena untuk proses belajar ya belajar ke siapa aja, di mana aja, kapan aja kayak gitu. Nggak mesti lu tim leader lu harus belajar dengan tim leader, nggak juga kayak gitu. Kayak berarti dia harusnya tim leader belajar sama misalnya sama regional gitu kan? Iya, gitu bisa. Saya belajar dua layer di atasnya lah ya, gitu, 2 atau 3 layer di atas ya. Itu kenapa? Karena itu jadi motivasi buat dia juga biar bisa lebih baik. Pastinya. Ya. Cuman bukan berarti ini buat teman-teman semuanya, koncoku, bukan berarti ketika lo ada akses atau lo ada punya privilege buat lo bisa dekat sama orang yang levelnya di atas lo saat itu kan, bukan berarti malah jadinya kurang ajar. Iya. Bukan berarti jadinya merasa bahwa ini gue dekat sama bos, nih gue dekat sama ini, enggak gitu. Kenapa? Karena gue juga dulu ngerasain kayak begitu, Bro. Gue dulu ngerasain kayak gitu, dan bahkan karena gue manusia biasa, gue pernah merasakan perasaan bahwa wah gue keren ya. Tapi ujungnya itu malah bisa menghancurkan gue juga. Jadi karena lu dekat sama mungkin sama bos lu siapa, lu dekat sama atasan lu siapa ya kan. Kalau lu balik lagi, kalau lu nggak bisa jaga attitude lo, itu jadi rusak. Iya. Ya, betul, Pak. Jadi nanti yang ada mungkin sifat dasar manusia yang semua orang miliki itu nggak apaan? Apa tuh? Sombong. Sombong. Enggak. Betul. Karena sifat dasar manusia, lu mau ketika lu keadaan susah atau lu keadaan lu bagus sekalipun, ya sombong ini pasti semua orang punya. Punya. Ya kan? Mau misalnya lu lagi terpuruk sekalipun, mungkin lu bisa cuman bilang, wah gue masih keren gue sih susahnya gitu kan. Dia susah, gue susah gini, gue masih bisa kayak begini. Itu orang susah, tapi lebih buruk daripada gua gitu. Yeah. Nah, itu udah salah satu sifat sombongnya kita sebagai manusia gitu kan. Nah, itu yang bisa jadi blunder buat kita. Nah, itu sih apa yang pernah gua alamin dulu kayak gitu. Kenapa? Karena basically kita hanyalah manusia biasa. Gitu kan. Nah, cuman ya kan untuk bisa menjaga itu semua, itu tadi gue bilang sadar diri ya kan, ya itu tadi kita jaga. Gitu, itu kuncinya sih menurut gue, Andrew ya. Atau kalau menurut lo gitu kan? Enggak, saya juga sama gitu, karena banyak ya nggak sedikit teman-teman yang ibaratnya dekat nih dengan atasan, jadinya kurang ajar gitu. Padahal saya pun ngerasain kayak maksudnya kayak ketika jam kerja saya akan ngehargain banget gitu, dan saya nggak ngelarang teman-teman ini kayak nongkrong bareng dengan saya di luar jam kerja, ya kita ngomong lu gua nggak jadi masalah gitu. Cuma ketika jam kerja tetap kita ikutin aturan yang ada di perusahaan.
kayak gitu. Oh berarti sekarang ada tim lo yang masih kurang ajar? Oh udah nggak berani. Kenapa emang? Saya tindak tegas. Ya baik lagi kan. Ya ada pattern di mana atau mungkin ada batas-batasannya lo masih bisa memaklumin, ada batas-batasannya yang emang udah oh ini nggak bisa nih lo lurusin lagi nih. Iya. Ya itu kan that's the point lo sebagai leader seperti itu. Betul. Ya kan. Nah ini kan sebentar lagi kita masuk Q4 bro. Ya. Q4 tuh berarti kan Oktober, November, Desember ya 3 bulan terakhir ini. Berarti kita mendekati akhir tahun 2021 ya, pandemi masih tetap seperti ini ya kan. Untuk 2022 atau mungkin ya di tahun depan, lu ada impian nggak sih sebenarnya bekerja di sales itu seperti apa gitu? Misal lu punya, wah gua harus bisa naik level, gua harus bisa punya income sekian, gua harus punya ini, gua harus punya itulah gitu misalnya. Misal contoh nih, gua udah lama nggak koleksi sepatu misalnya ya Andrew ya. Yeah. Wah nih sekarang lagi ada Nike Dunk atau mungkin lo lagi ada Jordan apa yang lagi hype saat ini gitu kan, lo pengen punya. Ada Pak. Apa tuh? Ibaratnya saya juga punya target pribadi ya. Kayak misalkan saya harus ada di posisi ini nih, misalkan emang harus mengejar atau income-nya harus sekian gitu. Itu saya punya target gitu, karena balik lagi ya, orang atau dunia sales itu mereka emang harus punya target gitu. Ibaratnya lu sekencang apapun angka lu, kalau lu nggak punya target, ya lu akan begitu-gitu aja. Iya, jadi mendingan gak usah kerja di dunia Sales. karena kalau kita ngomongin di dunia sales, kita bicaranya masalah PT. PT. Kalau PT lo nggak bagus, lo mendingan gak usah kerja di dunia sales, ya kan? Atau misalnya lu masih bingung ya kan, banyaknya teman-teman sekarang bingung, apalagi kita bicara masalah teman-teman yang Gen Z lah ya. Ya. Gitu ya, koncoku yang Gen Z itu yang baru lulus SMA, lulus kuliah, apalagi masih kondisi seperti ini. Menurut lo, pekerjaan mereka yang terbaik itu adalah mulai dari karirnya dari bidang apa? Dari dunia sales Pak. Kenapa seperti itu? Karena sales itu ilmu sosial ya, yang balik lagi lu kuliah setinggi apapun, ilmu sales itu nggak akan lu temuin di bangku kuliah manapun. Walaupun ada sekarang kalau kita jurusan enggak ada jurusan marketing nggak sih sekarang? Marketing ada nggak sih jurusan kuliah yang menyinggung masalah sales, ada nggak sih? Marketing, terus apa lagi ya? Oh iya, cuma marketing apa yang jurusannya ada? Biasanya di kayak yang apa sih? Iya ada ya. Nah, walaupun misalnya di perkuliahan sekarang sudah ada misalnya bidangnya marketing gitu kan. Oh ya mungkin ini apa public relation ya kan biasanya Ya. kan. Nah, tapi balik lagi kenapa? Karena that's hanya soal teori gue bilang. Betul. Ya kenapa? Karena semuanya pelajaran berharga itu adanya di lapangan bola, bro. Bukan. Bukan lapangan kehidupan ya kan. Betul. Gitu. Nah terus lu tahu nggak ketika lu pengen dapatkan yang dreams lu nanti di 2022 atau di tahun depan itu kan, how to-nya apa sih, Bro? Yang harus lo lakuin? Yang pertama ya, kita harus punya plan atau action plan ya. Jadi jangan sampai nih lu pengen ini atau saya punya target ini tapi nggak ada planning, asal jalan aja, akhirnya ya nggak akan bergerak kemana-mana gitu. Nah itu berarti balik lagi ke masalah yang si attitude itu tadi kan. Iya. Kalau attitude lo terjaga, berarti otomatis lo akan jaga plan lo tersebut. Betul, Pak. Kenapa? Karena kalau lo belum bisa perbaikin attitude kerja khusus ya gitu kan, ya mungkin plan itu nanti seperti yang namanya kalau lo buat ini kayak tugas-tugas kuliah atau tugas-tugas sekolah ya kan. Oh kumpulin sales plan lo, action plan lo apa gitu kan, lo tinggal tulis ya kan, belajar mengarang bebas ya kan. Iya. Nah nanti ketika sudah waktunya actionnya nggak ada. NATO lah NATO. Apa NATO? Nothing. Salah dong. Talk only. Ayo, no action. No action, talk only. Oh iya, itu NATO ya kan. Ya. Terus lu ada kepikiran pengen pindah satu kota nggak sih? Kalau untuk pindah kota enggak sih. Cuma kalau untuk balik ke kota yang lama ada. Cuma Oke. Bandung kan? Oh, enggak kan kota lama, Pak. Kota lama itu Jakarta, kota lama. Tangerang. Enggak, saya cuma pengen aja sih, kangen aja gitu. Maksudnya ada suasana yang ibaratnya saya kangenin dan saya nggak dapet di tempat saya yang saat ini kayak gitu. Tapi nggak berarti berbuat atau melakukan kesalahan yang sama kan? Pasti enggak. Oh, enggak. Gue udah paham tuh arah dan tujuannya.
Iya. Nah, Bro, kalau kita bicara lamanya kita bekerja di tempat yang saat ini ya, berarti kan kita sudah mendekati tahun kedua nih. Saya juga udah masuk ke tahun kedua. Iya. Enggak dong. Bulan depan itu saya tahun kedua. Iya, Oktober kan? Ya, Oktober berarti lo Oktober akhir. Sebenarnya saya September akhir tuh udah mulai ini kan. Belum lah. Enggak, maksudnya udah mulai nemenin ini buat interview di apa namanya Toffee Coffee. Enggak dong. Oktober loh. Gue join di sini Oktober tanggal 21. Oktober. Iya. Berarti saya waktu Oktober tahun kemarin masih di September Oktober ya gue lupa deh. Saya ingat saya tuh Pak Rama September, Pak. Oh iya ya? Iya. Oh iya benar. Berarti udah 2 tahun nih gue nih berarti benar. Ya jadi terkesan banget nggak sih lo bekerja sih, dan apalagi lo bisa ketemu sama gue. Gue kesannya kayak apa tau ya nggak? Betul. Ya pahit manis mah udah pasti ada ya Pak. Cuma balik lagi ya banyak cerita yang nggak saya dapat di sini, nggak saya dapat di tempat lain itu banyak banget. Maksudnya pelajaran-pelajaran berharga. Ya. Mungkin kalau dulu saya di tempat yang lama, saya bisa dibilang saya ketemu orang yang baik nih, bukan orang yang salah. Tapi untuk di sini mungkin bisa dibilang saya ketemu orang yang benar, kayak gitu. Siapa? Angga? Angga lu bilang nggak bener gak sama si Angga? Ini ada rekamannya. Kan gue bilang ya, kan gue tanya ya kan, kata dia bilang ketemu orang yang benar ya, gue bilang siapa? Angga ya. Masa nyengir kan? Enggak lah. Iya. Terus Bro, apa ya? Gue tuh sebenarnya sedikit agak ini sih, maksudnya bukan sedikit ya. Gue tuh sebenarnya bukan memperhatikan, tapi gue tuh senang yang namanya ini Android nanti kedepannya nih bisa jadi apa ya dia ya, gitu ngerti nggak lo? Jadi kayak oh nih Angga nih bisa didorong jadi apa lagi nanti ya gitu. Karena gue tipe orang, gue mungkin gue salah satu leader yang seperti itu. Kenapa? Karena gue dididik seperti itu ya kan, harus untuk mencetak leader barunya tersebut ya kan. Nah, lu ada nggak sih pikiran atau lu maksud gue tuh men-challenge tim lo gitu kan untuk bisa misalnya sejajar seperti lu gitu kan. Dan kedua, apa aja sih poin yang menurut tuh ini orang ini layak nih bisa naik lagi? Oke, yang pertama kan kita bisa nilai juga nih dengan terlalu seringnya saya interaksi dengan orang baru. Saya lama-lama bisa menilai ya, walaupun belum terlalu jago nih. Cuma maksudnya saya tahu ini orang potensi ya, dari mana sih semangat kerja. Betul. Terus disiplinnya soal kerjaan, attitude komitmen, iya betul, komitmen ya, karena banyak juga nih teman-teman yang bagus, ternyata nggak konsisten, akhirnya anjlok kayak gitu. Nah itu bisa dinilai dari sana juga Pak, gitu. Untuk kelayakan mereka, mungkin nih orang bisa didorong lagi nih buat jadi lebih baik kayak gitu. Kayak misalkan siluman tengkorak ada Pami kan gitu. Berarti kan untuk level itu sama. Walaupun beda kalau perform ya tetap. Sorry ya, ini kan kata Pak Rama sombong. Sifat dasar manusia ya kan. Ya betul. Ya begitulah ya, maksud gua masalah attitude itu benar-benar luas ya. Maksudnya itu benar-benar yang bisa mempengaruhi karir lo juga, sangat mempengaruhi karir lo, sangat mempengaruhi pola kehidupan lo nantinya. Kenapa? Karena ya kalau cerminan lo sebagai attitude lo kurang baik ya pasti, kalau gua pasti nilainya di kerjaan aja lo nggak baik, attitude lo nggak baik, gimana lo di masyarakat umum atau di masyarakat ya kan? Kenapa? Karena pasti orang, ya kita aja kasarnya mesti teman kerja atau gimana, yang satu lingkungan setiap harinya pasti ngerasa yang risih ini orang apa sih gitu kan, maunya apa sih gitu kan, gimana lu diterima di masyarakat gitu kan. Betul gitu. Kalau kita kan mungkin masih ada eksis, nggak apa-apa nih, nggak enak, udah temenan udah lama gitu. Cuman nanti kalau di tempat tongkrongan orang lain kasihan gitu. Betul, yang ada nanti dia jadi bahan bulian. Berarti lu bisa bilang teman-teman lu yang sering lu bully berarti itu nggak baik dong? Saya sih lebih bukan ngebully ya, lebih memojokin orang gitu. Karena ada orang yang kita tegur sekali langsung bisa berubah, ada yang beberapa kali ditegur gitu kan. Balik lagi, manusia itu kan baru bisa bergerak, baru mau bergerak ketika terpojok nih. Ada yang makanya saya kadang seneng banget nih mojokin orang. Akhirnya mungkin dia mau ngasih pembuktian, akhirnya dia berubah. Kalau dia mau ngasih pembuktian, kalau enggak ya paling dia hancur ya Kak? Hancur pasti. Hancur mental ya kan? Pastinya. Psikis kena ya kan? Psikis kena. Terus resign?
nggak resign. Oh, muntaber. Muntaber, mundur tanpa berita ya kan, bener nggak sih? Biasanya begitu kan? Ngilang, Ngilang ghosting. gitu. Muntaber dong. Siap. Iya, daripada Batman, Batman apa, Pak? berak nih ceret. Ya kan, lu diem tapi lu Batman jadinya ya kan? Tahu bau aja enak. Oh, goblok. Iya. Terus, nah, gue tuh agak gini, gue tuh ada yang pengen gue tanyakan. Ini sih soal masalah perasaan juga, perasaan gitu kan. Lu merasa tersaingi, ataukah lu merasa bangga melihat posisinya, contoh posisinya Mister Angga saat ini. Yang dulu kan lu bilang Pokemon. Mon, Dia lu panggil Pokemon atau apa dulu ya? Pokemon, Pak. Pokemon air lu bilang. Kalau yang ini yang ghostingin saya tuh pasti saya bilang Pokemon. Dia kan ghostingin saya tuh 1 minggu tuh. Ghostingin apaan? Oh iya, yang Hilang, Pak, waktu dia. interview tapi nggak datang-datang ya Iya, kan? hilang dia. Ya. Kalau saya pribadi sih, saya ngerasa ada saingan ya. Tapi ada kebanggaan juga di sana yang ibaratnya. Kan nggak salah dong. Kalau saingan tuh kan begini. Ya kalau ini apa buat konco temanku ya semuanya. Kalau saingan itu berarti kan sejajar. Nah, kalau udah kayak gini Berarti dia target saya selanjutnya. Gitu. nah, lu bangga apa enggak atau lu merasa gimana sih gitu? Saya bangga, cuma balik lagi ya itu jadi acuan buat saya juga sih. Yang ibaratnya dia bisa, kenapa gua enggak? Kayak gitu. Dan itu akan bikin saya jadi buat banyak evaluasi diri. Berarti masih ada yang kurang nih. Buktinya dia yang tadinya ada di tim saya bisa naik di atas saya saat ini. Berarti ada yang kurang dan itu emang harus saya perbaiki gitu. Intinya ya saya sebagai leader ya, saya perlu banyak evaluasi diri gitu. Berarti oke lah ya. Iya. Ya kenapa? Karena ya dunia sales kita nggak ada yang pernah tahu loh. Betul. Ya. Sales itu tuh bener-bener taktis banget, ya kan, taktis banget. Tidak ada yang namanya pengalian 1 tambah 1 sama dengan 1 di sales tuh nggak ada kayak begitu ya kan. Kita nggak ada yang pernah tahu. Kalau gue bisa bilang ini agak ekstrim sih masa gue sebut ya. Gimana? Sales itu matematikanya matematika Tuhan. Woi, bener nggak? Betul. Ya, bener nggak? Betul. Yang kita bilang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Yang bisa kita bilang misalnya, lo nggak akan perform di sini, lo akan bisa. Ternyata nih orangnya bisa. Betul. Ya nggak ada yang tahu. Balik lagi tinggal ya tadi lo bisa jaga attitude lo nggak di situ. Kenapa? Itu tadi yang sempat gue bilang bahwa singgung-singgung terus. Attitude itu penting guys, ya. Lo nggak bisa pungkirin kadang banyak orang yang bisa sukses itu kan hanya karena attitude baik tanpa performance baik. Ya. Ya. Betul. Semuanya itu adalah bonus semua. Ya performance itu atau achievement lo itu adalah bonus. Tapi kalau attitude tuh nggak, attitude tuh harus latihan. Ya, gue sempat bilang, gue sempat posting story sih beberapa hari lalu tuh ya, yang gue lupa yang gue buat, gue juga lupa lagi story gue apa ya. Pokoknya ya lo harus sama dengannya training. Ya kenapa? Karena kalau lo nggak melatih diri lo terus, ya kan, lo komit apa nggak diri lo terus, ya mungkin lo nggak akan tahu attitude lo sudah baik atau belum. Ya. Gitu. So terus Drew, menurut lo, balik lagi nih, lo bosan apa nggak kerja di sini? Atau lo bosan apa nggak kerja di dunia sales? Kalau dibilang bosen, enggak ya, karena untuk di setiap harinya selalu ada hal baru yang saya temuin, entah itu dari tim lain atau tim saya, itu saya selalu nemuin hal baru gitu. Kalau dibilang ada, pasti ada, cuma ya balik lagi ya, gimana cara kita nyikapinnya gitu. Kalau karena misalkan angka turun nih, bete atau jenuh juga nih, angka nggak naik-naik Itu kayak biasa gitu. lah ya. Ya itu balik lagi ke kitanya cara nyikapinnya gimana gitu. Kalau dibikin bete atau jenuh ya jenuh juga. Berarti mau resign? Enggak. Nanti kalau di atas Angga lagi. Oh, Angga, ingat ya, berarti kalau Andrew di atas itu dia mau resign, ya kan? Berarti nggak apa-apa, nanti Andrew naik nih terus dia resign gitu kan? Berarti enggak, Angga tinggal downgrade dia, habis itu saya di-resign kan. Anjir, itu doa banget tuh. Kayaknya lo ada dendam apa sama Angga sebenarnya? Enggak. Bukan dendam sih, maksudnya saya ada rasa iri ada, cuma balik lagi ya dia Sadar sama kemampuan lah ya. Tuh. Ada hal yang emang dia lebih menonjol dari saya, itu jadi cerminan ke saya juga gitu, dan itu benar-benar jadi motivasi saya sih. Ya kenapa? Karena
Kita kadang suka bisa menilai orang ya kan tanpa memposisikan diri kita seperti dia. Betul. Ya kan bisa kalau ngeliat orang, ya contoh aja kan banyak sekarang bully-bulian ini bukan nyinggung masalah politik juga. Misalnya Pak Presiden banget gini padahal belum tentu juga kalau lu jadi presiden bisa lebih baik apa enggak ya betul kan? banget. Ya sama kayak di sales juga sama. Waduh bos gua nih begini wah si A seperti ini nih. Dia orangnya banyak banget kalau komplain soal dia. Tapi berarti kalau gue bisa bilang orang seperti itu ya udah gitu kan. Dia cuma bisa sebagai apa sih namanya netizen yang gue bilang attitude-nya nggak baik. Kecuali kalau lo bisa berdebat atau lo bisa menunjukkan bahwa emang lo punya attitude baik, lo punya pola kerja yang baik nantinya gitu kan. Aztec bos. Ya, nah, jadi di atas jam 10 baru teman-teman boleh membuka aplikasi online. Aztec. Astik. Nah, astik. Berarti asal TikTok. Ya, jadi jangan sambil kerja lo TikTok kan joget-jogetan gitu kan. Jangan. Gitu. Itu berarti attitude lo nggak baik. Not good. Iya. Ya wes kalau gitu. Ini semoga kocok temen gue Baraya Sadayana tuh bisa ambil intisari dari percakapan kita ini yang namanya juga bincang gabut ya. Betul. Berarti kita gabut ya kan? Gabut. Nah, tapi siapa tahu ada ilmu-ilmu di mana kocok temen gue Baraya Sadayana bisa lo pahamin lah gitu kan. Masalah attitude ini hal dasar banget supaya kita semua bisa baik dilihat orang, supaya kita semua juga bisa memiliki karir yang baik, dinilai yang baik oleh atasan-atasan kita juga. Itu. Ada yang mau sampaikan? Yang mau saya sampaikan paling tetap lakuin yang terbaik, bukan buat perusahaan, bukan buat siapapun, tapi untuk diri sendiri. Betul. Tetap lakuin yang terbaik karena balik lagi ya proses nggak akan ngeliatin hasil. Yes. Itu aja dari saya. Oke, jangan lupa teman-teman subscribe channel gua Cerita RJ. Lo punya cerita, Ado punya cerita, gue juga punya cerita RJ. Thank you, bro. Siap.